malam Bapak Ibu sekalian, selamat malam bangsa. Ya, saya mau cerita atau membagikan pengalaman saya di sini. Yang pertama, kenapa saya ada di sini? Yang pertama, saya itu suka dengan hal-hal yang berbau spiritual dan psikologi. Saya belajar Kabbalah, saya belajar numerologi, mudras, dan yang sebenarnya ilmu ini, longitudologi ini yang saya tunggu-tunggu dulu sudah sejak lama. Almarhum ibu saya itu penyakit diabetes, sudah meninggal. Bapak saya kena asma, belum sempat saya terapi dengan segala macam yang pernah saya pelajari. Beliau sudah meninggal semua. Oke, membersihkan waktu. Untuk kesembuhan itu saya ada 2 testimoni teman-teman saya. Singkat cerita ada 2 pasangan, sepasang. Yang cewek itu telinganya sakit, itu udah bulanan, sama dengan pasangannya satunya itu dia mata. Yang pria mata, yang cewek itu telinga. Singkat cerita saya terapi dan ya puji Tuhan sembuh. Dan dia itu, mereka berdua ini bulanan ya, penyakitnya bulanan. Saya terapi dan langsung sembuh. Ya, itu testimoni saya tentang kesembuhan ketika saya terapi orang lain. Ya. Yang ketiga itu pengalaman saya sendiri. Dan saya minta untuk Welosa untuk mungkin bisa menjelaskan ini pengalaman kebetulan atau keberuntungan atau gimana, tidak tahu. Oke. Kemarin saya lagi ada masalah ceritanya. Lagi ada masalah. Terus saya melakukan meditasi. Oh ya, sama seperti ibu tadi. Saya udah belajar banyak meditasi. Intinya sama. Hasilnya hati tenang, hati damai. Beda dengan longitudologi. Karena saya baru pertama kali ya di sini, itu heart rate saya tinggi banget. Jadi setelah saya meditasi kayak deg-degan gitu. Waduh, ini kenapa gitu. Apalagi saya saat menghadapi masalah ini, saya langsung pakai 2 meditasi. Meditasi pertama pakai longitudologi. Hasilnya ya badan tenang, enak, tapi heart rate-nya tinggi. Saya nggak tahu ini panik karena masalah atau karena hasil dari meditasi itu. Meditasi yang kedua saya lakukan, hasil dari meditasi itu saya menemukan 27 alternatif kemungkinan dari masalah saya. Dari 27 kemungkinan itu, oh ya masalahnya gini, saya kerja sambilan, ada satu barang, kalau misalnya barang itu pindah tempat, udah nama saya jelek, banyak keluarga yang, banyak orang yang kecewa dengan saya, dan merantau kemana-mana lah masalahnya itu. Dan saya lakukan meditasi itu tadi, satu longitudologi, yang kedua meditasi lainnya yang hasilnya adalah saya menemukan 27 kemungkinan alternatif prediksi ke depannya kalau misalnya ini pindah. Singkat cerita, dari 27 itu kemungkinan untuk barang itu stay itu cuma 2. Sisanya 25 kemungkinan besar itu barang bakalan pindah. Dan masalah terjadi, masalah gede buat saya itu gede banget. Dan dari 25, 13 dampak terbesar itu bakalan saya alami. Yang intinya ya kemungkinan besar nama saya jelek, keluarga saya jelek, dan hancur lah. Saya, aduh kok kayak gini ya. Terus di tengah kegalauan saya itu tiba-tiba ada ide masuk gitu. Ide masuk kayak gini, kenapa ilmu barunya kok nggak dipakai? Terus, nah ilmu baru kan yang dijelasin kan itu cuma buat barang mati. Kalau barang mati berhubungan dengan elektronik itu baru bisa. Nah ini benar-benar benda mati, nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi ya sudah, saya taat saja. Bentuknya peti gitu ya. Awalnya saya doa sama Tuhan, aku bicara sama kamu, saya orang berdosa ini. Saya minta barang ini tolong jangan pindah, karena kalau pindah fatal gitu. Terus setelah saya bicara kayak gitu, saya arahkan tangan saya ke barang tersebut. Singkat cerita, 5 detik saya kaget. Wih, kok anget? Terus saya bingung. Oh, kok bisa gini ya? Saya lanjutin lah. Singkat cerita saya lanjutin. Sekitar 10-15 menit. Itu pagi kemarin, kejadiannya kemarin.
saya janji dalam diri, Tuhan aku minta tolong kalau barang ini jangan pindah. Beri saya waktu 1 bulan untuk bisa menyelesaikannya, dan tolong bantu saya juga dalam waktu 1 bulan untuk bisa menyelesaikannya. Nah, singkat cerita sudah selesai 10 menit. Ada, ya saya merasakan ada sesuatu yang mengalir gitu saya nggak nyentuh barang itu dari jauh gitu. Singkat cerita itu pagi, jangka waktunya itu sampai jam 3 sore. Saya sudah berserah kalau misalnya Tuhan mau membentuk saya, memproses hidup saya, oke, nggak masalah, saya pasrah padanya. Nah, singkat cerita jam 3 nggak ada kabar, jam 4 WA ya biasa. Saya jam 5 saya cek, dan ternyata yes, barang itu masih ada di situ. Ya itu saya amazed sih, saya kok bisa gini. Wah, ya Tuhan, thank you banget, itu kebaikan. Padahal bayangin aja dari 27, 25, sisanya 13 itu kayak nggak pikir kan. Cuman ya saya thanks Tuhan, thanks to God buat ngalami ini gitu. Nah, itu pengalaman saya thank you banget buat Velose. Kalau misalnya ini hanya sebatas kebetulan atau memang ada penjelasannya, saya serahkan kepada Velose. Itu pengalaman saya, terima kasih. Selamat malam.